Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di mata kuliah hadis ini, PKM yang ke-7. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada PKM ini. Alhamdulillah ini adalah PKM kita yang terakhir. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Lani sebagai moderator di PKM malam ini, dan ada rekan-rekan saya, yaitu pertama ada Ida Khairah, yang kedua ada Sarah Nur Fadilah, yang ketiga ada Iqbal Mahendra, yang keempat ada Nakullah, dan yang selanjutnya ada Vicky Novendra. Oke. Untuk materi hari ini yaitu hadis tentang tahun wabah adalah kesyahidan. Oke, untuk materi yang pertama yaitu adanya teks hadis yang akan dijelaskan oleh saudara Ida Khairah. Kepada Ida Khairah, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan hadis tentang taun adalah kesyahidan. Haddatsana Hamidu ibnu Umar al-Bakrawi. Haddatsana Abdul Wahid Ba'ni ibni Ziyad. Haddatsana Asimun an Hafsah binti Sirina qalat qala li Anas bin Malik bima mata Yahya ibnu Abi Umrah qalat qultu bit-ta'un qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu syahadatun li kulli muslimin rawahu Muslim. Mungkin sekian, dilanjut kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Ida Khairah. Untuk untuk selanjutnya yaitu adanya terjemahan hadis yang akan dibacakan oleh saudara Sarah. Kepada saudara Sarah, saya persilahkan. Baik, saudara Sarah ada? Halo. Iya, bisa dibacakan. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Fadilah. Saya mau menerjemahkan hadis tentang taun atau wabah adalah kesyahidan. Menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Bakrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Hashim dari Hafsah binti Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amrah meninggal karena apa? Aku berkata, karena taun. Lalu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sarah Nur Fadilah. Untuk selanjutnya yaitu terdapatnya syarah hadis. Syarah hadis ini akan dibacakan oleh saudara Iqbal Mahendra. Kepada saudara Iqbal Mahendra, dipersilakan. Mohon maaf, Iqbal Mahendra suaranya masih di mute. Oh iya, maaf. Ya, terima kasih moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid, disebut syahid. Di antaranya, yang pertama, pendapat An-Nadr bin Sumail, karena orang yang mati syahid .
diperuntukkan baginya. Yang ketiga, ada pendapat lain, karena saat ruh keluar, dia menyaksikan banyak karomah untuknya. Untuk dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya, dia tidak menyaksikan apapun, kecuali malaikat rahmat. Atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para rasul atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya, atau karena Allah saksi niat baik dan keikhlasannya, dan lain sebagainya. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya itu masih terdapat syarah-syarah hadis ya. Akan saya bantu jelaskan. Yang pertama itu ada Ibnu Hajar juga menyebut beberapa hadis menjelaskan macam-macam kematian yang termasuk ke dalam syahid. Yaitu ada hadis Abi Malik Al-Asy'ari, siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, mati disangat serangga atau meninggal di atas tempat tidurnya. Yang kedua itu ada yang selanjutnya itu yang dihahikan Darukhim dari hadis Ibnu Umar, matinya orang asing tak dikenal adalah syahid. Riwayat Ibnu Hibban, barang siapa yang mati terikat dia mati syahid. Di riwayat At-Tahrabi, seseorang yang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah maka dia syahid. Ibnu Atin mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai pengukur dosa dan tambahan pahala, menyamai derajat para syuhada. Nah, Ibnu Hajar juga mengutip hadis marfu riwayat Ibnu Majah dari Ahmad para syuhada. Orang-orang yang meninggal di atas tempat tidur itu berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah taun, maka dikatakan lihatlah pada luka-luka mereka apabila merupai luka-luka orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka yang meninggal akibat wabah taun dihitung bagian dari mereka dan bersama. Nah, habis itu mereka yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara Nakullah kepada saudara Nakullah, dipersilakan. Ini dari mana, Miss? Dari riwayat Dari Ibnu Tabrobi Atin. ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dibacakan oleh saudara Lamis. Ibnu Atin mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah atas umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama katanya. Hal ini berdasarkan hadis Amr bin Anbasah. Sungguhnya Nabi ditanya jihad, apakah yang paling utama? Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya? Swipe up. Maksudnya lewat. Maksudnya perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada orang-orang yang mati syahid menjadi dua. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Dua, syahid di akhirat, yaitu kematian yang telah disebutkan di atas. Mereka diberikan pahala seperti pahala para syuhada yang mati berperang di jalan Allah, namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Ibnu Hajar mengutip hadis marfu riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang yang meninggal akibat wabah taun. Maka dikatakan, lihatlah pada luka-luka mereka apabila menyerupai luka orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka orang yang meninggal akibat wabah taun. Dihitung bagian dari mereka dan bersama mereka orang yang gugur berperang di jalan Allah. Karena persamaan luka mereka. Maka berdasarkan hadis penyebutan syahid bagi yang meninggal bukan karena
berperang di jalan Allah adalah bentuk majas, metafora. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nakulo yang telah menjelaskan syarah hadis tersebut. Untuk selanjutnya yaitu adanya pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut yang akan dijelaskan oleh Saudara Vicky Novendra. Kepada Saudara Vicky, dipersilahkan. Belum hadir ya? Oke, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi pelajaran apa sih yang kita ambil dari hadis tersebut? Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala atas umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anugerah kematian yang menyamai derajat para syuhada. Nah, diantaranya kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu karena suatu wabah. Nah, itu pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Mungkin penjelasannya sudah dijelaskan tentang materi hari ini. Gimana dari teman-teman sekalian, apa ada yang ingin ditanyakan dari materi hadis tentang tahun wabah adalah kesyahidan? Sebenarnya ini materinya sama aja ya, cuma penambahan saja dari materi-materi sebelumnya yang saya pelajari. Gimana? Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menanya? Oke, baik. Kalau kayak gitu, saya deh yang nanya ke pemateri. Nih, kan tadi sudah dijelaskan ya, orang-orang yang meninggal syahid itu banyak ya, adapun juga orang yang meninggal di atas tempat tidur pun bisa dibilang mereka meninggal syahid apabila mereka meninggal karena taun. Nah, pendapat kalian tuh gimana sih tentang itu gitu loh? Apakah menurut kalian baik dibilang syahid atau tidaknya? Gimana nih? Maaf, ulang Teh Anissa kami pertanyaannya. Iya, tadi kan bahwasannya dijelaskan ya, bahwasannya kalau orang yang meninggal di atas tempat tidur itu adalah itu juga termasuk orang yang meninggal karena syahid, bisa juga dibilang syahid. Jika dia meninggal itu dalam keadaan taun, kayak misalkan misalkan meninggal karena COVID atau pokoknya meninggalnya di atas tempat tidur gitu loh. Nah, menurut kalian, pendapat kalian itu gimana tentang perspektif seperti itu gitu loh? Ya, izin menjawab ya. Jadi Ya. izin berpendapat juga. Jadi bahwasanya orang-orang yang memang terkena wabah suatu penyakit memang dikatakan sebagai syahidah ya. Jadi orang yang syahid, mati syahid. Nah, karena seorang yang terkena wabah tersebut tidak menularkan wabahnya ke orang lain seperti itu. Jadi mereka hanya tidak keluar dari wilayah tersebut kalau menurut saya ya. Nah, itu bisa dikatakan syahid karena apa? Karena tidak mencelakai orang lain. Kalau menurut saya seperti itu. Gimana dari yang lain?
Nah, oke, penjelasannya juga boleh tuh. Selanjutnya nih, pendapat kalian. Kan kalau orang meninggal itu pasti ruhnya itu keluar kan, menyaksikan dirinya gitu, menyaksikan jasadnya. Nah, untuk orang yang meninggalnya syahid itu, kan di sini menyaksikan kematian dirinya dari api neraka atau saat kematiannya tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmat. Atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para rasul atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya, atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasannya. Nah, itu kan di sini dijelaskan bagi yang meninggalnya syahid. Jika meninggalnya tidak syahid, apakah dia bisa menyaksikan malaikat rahmah itu apa namanya menjadi saksinya diutusnya para rasul. Apakah yang meninggalnya tidak syahid akan merasakan seperti itu juga? Atau bagaimana? Izin berpendapat ya teman-teman. Ya. Nah, menurut Halo, saya tes. perbedaan orang Kedengeran yang nggak, Ida? di jalan Allah Ya. sama orang yang syahid karena terkena wabah itu kan pastinya berbeda ya. Ya. Dari segi mungkin ada orang-orang yang terkena wabah dan dia tidak mempercayai adanya Allah, misalkan dengan agama lain seperti itu kan. Jadi kan kita tidak tahu sebesar apa orang itu beriman kepada Allah. Nah, untuk merasakan sakit atau apa, mungkin kalau misalkan menurut saya orang yang terkena wabah itu mungkin terkena ujian yang mempunyai mental agar dia tetap berzikir kepada Allah gitu. Nah, terus maaf kepotong. Terus kalau semisal orang yang terkena wabah, orang yang terkena taun seperti ini dan meninggal dunia, kita hitung juga amalan-amalan apa yang telah ia perbuat selama ia hidup seperti itu. Jadi tidak semua, menurut saya ya, tidak semua orang yang terkena wabah, yang terkena penyakit seperti yang sekarang saat ini, lalu dia meninggal, nah dia belum tentu nantinya akan diistimewakan seperti orang-orang yang syahid di jalan Allah, seperti itu kalau menurut saya. Gimana yang lain? Oke, terima kasih Saudara Ida. Gimana nih yang lain, ada tanggapannya nggak? Izin Kalau iya, silakan Saudara Sarah. Iya, gimana Saudara Sarah? Ayo silakan Saudara Sarah jika ingin menanggapi atau menambahkan. Izin menambahkan, Ya. menurut saya mati syahid itu bukan karena taun saja. Yang tadi sudah dipaparkan oleh Lamin, bahwasanya bahwa yang mati syahid akan mendapatkan karomah. Nah, ya seperti dialami oleh guru saya sendiri, bahwa mati syahid itu terdapat dia sebelum meninggalnya 2 hari atau 3 hari itu dia selalu mendapat Kayaknya terputus ya Saudara Sarah.
Oke, menunggu saudara Sarah. Ini kan ada teman kita nih yang baru masuk ya, Vicky Navendra. Mungkin udah membaca tentang makalahnya. Gimana sih? Aku mau nanya nih, gimana menurut Vicky orang yang meninggal? Sorry, bentar dulu. Halo? Gimana saudara Sarah ingin melanjutkan? Udah sekian. Tadi maaf kepotong Assalamualaikum warahmatullahi jaringannya. wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Bagaimana ketika seseorang Ya, banyak dosa semasa hidupnya, ya. terus dia mengalami tahun syahid ya? Apakah itu bisa dikatakan mati syahid apa enggak ya, Kak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bisa ditampung terlebih dahulu ya. Apa yang ada yang ingin mau ditanyakan lagi nggak? Oke, untuk para pemateri bisa dijawab pertanyaan yang tadi. Jika orang selama masa hidupnya itu mempunyai banyak dosa dan dia meninggal dunia dalam keadaan taun, apakah dia disebut dengan meninggal syahid atau tidak? Kepada pemateri bisa dijawab. Gimana nih? Ida Fukhairah, Iqbal Mahendra, Vicky Novendra. Pertanyaannya, oke, baik. Biar lebih cepat ya, saya yang menanggapi pertanyaan ini. Kalau menurut saya, kan di sini sudah dijelaskan ya tadi. Mohon maaf, tadi dulu kita buka dulu makalahnya. Bahwasannya orang yang meninggal karena tahun itu pasti syahid gitu loh. Tetapi jika dia mempunyai banyak dosa, kita mempunyai banyak dosa, kita tuh nggak tahu gimana nanti di akhiratnya ya. Kalau pendapat saya, mungkin matinya dia itu bisa syahid, belum tentu loh syahidnya itu langsung masuk surga. Kalau menurut saya, pendapat saya. Mungkin dilihat lagi juga pahala-pahalanya dia kayak gimana selama di akhirat, tingkah lakunya dia kayak gimana, terus imannya dia itu seperti apa, dilihat lagi. Syahidnya juga itu di dalam taunnya dia itu separah apa gitu loh. Bisa dilihat dia bisa syahid atau tidak. Kalau pendapat saya sih seperti itu. Gimana para pemateri? Ada yang ingin menambahkan? Saudara Nakulo? Baik. Ini menambahkan ya. Iya. Dari pertanyaan dari saudara Yoga, tadi pertanyaannya masalah kalau kita banyak dosa, terus kita mati dalam keadaan taun, apakah matinya syahid atau gimana? Kembali lagi ke pembahasan materi sebelumnya. Kalau kita menghadapi, tergantung sih, kalau kita mempunyai penyakit taun, karena ada aplikasinya. Kalau kita sabar menghadapi penyakit taun atau ikhlas atau menerima dengan takdir Allah bahwa penyakit itu dikirimkan Allah buat dia sebagai ujian atau cobaan, Dosa ya? itu maksudnya kata syahid. Kalau misalnya kita akan penyakit taun misalnya yang banyak dosa itu, orang banyak dosa yang dimaksud, kalau dia gak menerima apa yang takdirkan Allah bahwa itu bukan penyakit Allah misalnya kayak gitu kan, ya
disebut gak bahas syahid ya gitu maksudnya. Ya mungkin segitu aja dari saya. Oke, terima kasih kepada Iqbal Mahendra telah membantu menjawab. Baik, mungkin materi gimana kepada Saudara Yoga? Jelas tidak jawabannya? Kepada Saudara Yoga gimana? Jelas atau tidak jawabannya? Baik, karena waktunya sudah. Gimana Saudara Yoga? Terima kasih Teh. Oke, sama-sama. Baik, mungkin PKM malam ini telah selesai dan ini adalah PKM kita. Terima kasih yang sudah bisa hadir dan terima kasih yang sudah menyempatkan hadir malam ini dan terima kasih yang sudah mengikuti kami dari PKM-PKM sebelumnya. Kesimpulan dari hari ini bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan sakit dan mempunyai banyak luka dan dia otomatis biasanya itu akan karena penyakit itu sendiri, karena penyakit tersebut adalah pengusir dosa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.